Gu Tianchao tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar dan bisa membungkuk dan meregangkan. Jika tidak, dia tidak akan bisa memata-matai posisi Tuan Sekte ini. Sekarang Chen Ping hilang dan tidak ada yang membantunya. Gu Tianchao tahu bahwa itu dia pasti tidak akan menjadi tuan rumah, jadi dia hanya bisa menyanjung Peng Wu. Seperti kata pepatah, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, tetapi paling buruk dia akan mencari peluang dalam 20 tahun ke depan. Melihat bahwa itu Gu Tianchao sangat masuk akal, Peng Wu berhenti mengejar apapun. Jika ada sesuatu yang sedikit salah dengan kinerja berani Gu Tianchao hari ini, Peng Wu akan mengambil tindakan. Oke, Anda kembali dan mempersiapkannya dengan baik. Ingat saja ketika Anda mendapatkan rekomendasi dan jangan lepaskan rantainya. Petik 2. Peng Wu melambaikan tangannya, berniat untuk membiarkan Gu Tianchao kembali. Tapi pada saat ini, seorang murid Liang Yi Sekte buru-buru berjalan ke aula utama dan berkata, "Sekte Guru, Guru Bai ada di sini." Petik 2. Apa, Tuan Bai ada di sini? Apakah nenek moyang pola ketuhananlah yang mempunyai instruksi? Petik 2. Melihat ini, Peng Wu dengan cepat bangkit untuk menyambutnya, dan yang lain tidak berani mengabaikan. Anda harus tahu bahwa itu Baixi adalah murid dari leluhur Pola Divine, dan Liang Yimen ini awalnya didirikan oleh leluhur Pola Divine. Jika semua dari mereka ingin melihat nenek moyang dari Pola Divine, mereka harus melalui Chicory, sehingga orang-orang ini tidak berani menyinggung Chicory. Gu Tianchao juga mengikuti Peng Wu untuk menyambut Bai Xie. Tapi begitu dia tiba di gerbang-gerbang Liang Yi, Gu Tianchao tercengang karena dia melihat bahwa itu Chen Ping sebenarnya bersama Bai Xie. Peng Wu dan yang lainnya tidak mengenal Chen Ping. Ketika mereka melihat Bai Xie membawa seorang pemuda, mereka buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Bai, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini?" Petik 2. Apakah orang ini diatur oleh nenek moyangnya? Saya akan segera mencarikannya tempat. Petik 2. Pengmen Master, orang ini memang diatur oleh tuanku, jadi aku memintanya untuk membawanya ke sini. Petik 2. Kata sawi putih. Saya akan mengatur ini. Setelah Peng Wu selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dan berkata dengan sangat sopan, "Bersaudara, saya Peng Wu, penguasa dua ritual ini." Petik 2. Nama saya Chen Ping. Petik 2. Chen Ping juga memperkenalkan dirinya. Chen Ping. Peng Wu sedikit tercengang. Dia merasa bahwa itu nama itu agak akrab, tapi dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Tapi karena dia diperkenalkan oleh leluhurnya, tentu saja dia harus memperhatikannya. Saudara Chen Ping, karena nenek moyang Anda telah mengaturnya untuk Anda harus memiliki beberapa kemampuan. Anda harus terlebih dahulu menjadi penatua di Liang Yimen. Petik 2. Peng Wu merasa bahwa itu akan baik untuk mengatur elder untuk Chen Ping. Setelah semua, Chen Ping sangat muda. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tapi Bai Qi berbicara. Peng Master Sekte, nenek moyang memintanya untuk menjadi Master Sekte, bukan elder. Petik 2. Kata sawi putih. Penjaga pintu. Peng Wu tercengang dan segera berkata dengan tak percaya, "Master Bai, saya masih penguasa gerbang Liang Yi. Bagaimana bisa leluhur tiba-tiba mengatur agar seorang master datang?" Petik 2. Tidak seperti ini selama bertahun-tahun. Dalam beberapa hari, semua orang mulai merekomendasikannya. Bukankah seseorang yang sangat merekomendasikannya dan siapa penjaga pintu? Petik 2. Leluhur tidak pernah menunjuk pemimpin sekte, dan ini tidak seperti gaya leluhur. Petik 2. Peng Wu sangat curiga. Bagaimanapun, Chen Ping masih sangat muda, dan selama bertahun-tahun, leluhur Shen Wen tidak pernah campur tangan dalam pemilihan pemimpin Liang Yimen. Jadi bagaimana jika Anda tiba-tiba mengirim pemimpin sekte selama ini? Bagaimana? Maksudmu? Aku berbohong. Petik 2. Bai Xiao berkata dengan dingin. Tidak berani. Peng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hanya saja nenek moyangnya belum pernah melakukan ini, jadi saya perlu meminta instruksi langsung kepada Master Sekte." Petik 2. Tidak perlu meminta instruksi.
Apa yang saya sampaikan adalah apa yang dimaksud tuan saya. Siapapun pemimpin sekte Liang Yi masih memenuhi syarat untuk berbicara. Petik 2. Anda telah menjadi pemimpin sekte-sekte Liang Yi ini akhir-akhir ini, menumbuhkan kekuatan secara pribadi, membentuk geng, dan langsung mengosongkan sistem rekomendasi pemimpin sekte. Jangan berpikir bahwa guru tidak tahu. Petik 2. Saat itu, guru mengatur sistem ini hanya untuk memilih dan menumbuhkan bakat dari metode pembentukan, tetapi Anda menduduki posisi master dari Liang Yi Sekte dan mengandalkan berbagai cara untuk mengabaikan sistem rekomendasi. Sekarang setelah Anda mengundurkan diri, apa yang Anda tidak puas? Petik 2. Baik Xiao menatap Peng Wu dengan wajah dingin dan bertanya. Wajah Peng Wu sangat jelek, tapi dia tidak ingin melepaskan posisi master pintu dengan mudah. Tuan Bai, orang ini masih sangat muda, saya khawatir akan sulit untuk mengambil tanggung jawab besar. Setelah bertahun-tahun pengembangan sekte Liang Yi, saya tidak memiliki prestasi atau kerja keras. Dalam satu kalimat, saya diminta untuk melepaskan posisi pemimpin sekte. Saya khawatir akan ada saudara yang tidak puas. Petik 2. Anda ingin saya melepaskan posisi master pintu. Selama keterampilan sihir anak ini melampaui saya akan segera melepaskan posisi master pintu. Petik 2. Peng Wu mengatakan tidak yakin. Meskipun leluhur telah berbicara, posisi pemimpin sekte mungkin tidak diselamatkan, tetapi dia juga perlu memperjuangkannya. Melihat bahwa itu Chen Ping sangat muda dan hanya memiliki kekuatan kelas 6 untuk mengatasi bencana, Peng Wu memutuskan untuk bersaing dengan Chen Ping. Selama Chen Ping kalah, itu tergantung pada seberapa malu dia menjadi pemimpin sekte. Ketika Bai Xie mendengar ini, dia menatap Chen Ping dan berkata, "Saudara junior, dia ingin bersaing dengan Anda." "Apa maksudmu?" Petik 2. Tidak masalah. Chen Ping tersenyum ringan. Peng Wu di samping langsung bingung. Bai Xie benar-benar mengikuti Chen Ping dan memanggil saudara junior. Mengapa magang leluhur Shen Wen Chen Ping? Tapi setelah bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar bahwa itu leluhur Shen Wen telah menerima magang lagi. Karena Anda ingin membandingkan, maka bandingkan. Adapun cara membandingkan, Anda memiliki kata akhir. Petik 2. Baik Xiao berkata pada Peng Wu. Mengenai kekuatan formasi Chen Ping, Bai Xie memiliki 100 jaminan. Saya dapat dengan cepat memadatkan pola ilahi kelahiran saya dan mempelajari begitu banyak pola ilahi. Bagaimana mungkin orang yang bahkan memadatkan pola sihir takut sedikit Peng Wu? Jika itu benar-benar dibandingkan dengan teknik formasi, Bai Xie akan takut bahwa itu dia tidak akan menjadi lawan Chen Ping. Bagus, agar tidak menimbulkan kerusakan, kita tinggal mengalahkan formasinya. Petik 2. Kami melemparkan 3 formasi satu sama lain dan membiarkan yang lain pecah. Jika ada yang merusak formasi yang lain terlebih dahulu, dia akan menang. Petik 2. Kata Peng Wu. Tidak masalah. Chen Ping mengangguk. Kemudian kita pergi ke bidang seni bela diri untuk melakukan. Petik 2. Peng Wu membawa Chen Ping dan yang lainnya ke arena seni bela diri. Semua orang mengikuti. Baru pada saat itulah Gu Tianchao memiliki kesempatan untuk diam-diam mendekati Chen Ping. Tuan Chen, situasi apa ini? Mengapa Anda tiba-tiba menjadi pemimpin sekte, atau diatur oleh leluhur Shen Wen? Petik 2. Gu Tianchao bertanya dengan bingung. Kau tahu, Chen Ping datang untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, tapi sekarang Chen Ping sendiri ingin menjadi pemimpin sekte. Ini agak tidak masuk akal. Saya tidak ingin menjadi penguasa sekte ini. Benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan. Nenek moyang Anda memaksa saya untuk melakukannya. Petik 2. Tapi jangan khawatir, saya akan menjadi pemimpin sekte, dan saya akan segera menjadikan Anda wakil pemimpin aliansi. Ketika saatnya tiba, saya akan meninggalkan gerbang Liang Yi, dan Anda, wakil pemimpin aliansi, akan bertanggung jawab atas semuanya. Petik 2. Chen Ping menepuk bahu Gu Tianchao dan berkata. Ketika Gu Tianchao mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan tak percaya. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Leluhur Shen Wen memaksa seorang pria untuk menjadi penguasa sekte Liang Yi. Namun, melihat perilaku Chen Ping, itu tidak terlihat seperti pembohong, dan Bai Qi membawa Chen Ping bersamanya secara pribadi, jadi itu seharusnya tidak palsu. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar magang dari leluhur Shen Wen? Petik 2. Gu Tianchao bertanya dengan penasaran. Dia ingin menerima saya sebagai muridnya dan mengajari saya cara menggambarkan pola ilahi, tapi saya tidak setuju. Petik 2. Saya telah mempelajari pola ilahi, apalagi yang bisa saya sembah. Petik 2. Chen Ping berkata dengan tenang. Sudahkah Anda mempelajari pola ilahi? Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Gu Tianchao hampir mati karena marah. Versailles macam apa ini berbicara? Anda harus tahu bahwa itu jika orang-orang ini dari Liang Yi Sekte ingin mempelajari pola divine, mereka harus mencapai status pemimpin sekte, dan jika mereka harus mempelajari pola divine selama beberapa dekade, mereka mungkin tidak dapat mempelajarinya. Sudah berapa hari Chen Ping berada di sini? Sudahkah Anda mempelajari semua pola ilahi? Gu Tianchao tidak bisa mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ini agak keterlaluan. Selain itu, berapa banyak orang yang ingin meminta nenek moyang dari pola divine untuk menerima murid? Nenek moyang dari pola divine tidak setuju sama sekali. Bahkan jika dia adalah pemimpin sekte Liang Yi, statusnya hanya sedikit lebih tinggi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid dari nenek moyang pola divine sama sekali. Melihat tatapan kaget Gu Tianchao, Chen Ping hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, hal semacam ini terdengar agak keterlaluan bagi siapapun. Sama seperti orang kaya, jika dia minum sebotol air mineral, dia akan membuangnya dalam satu tegukan. Jika ini diberitahukan kepada orang biasa, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Bagaimana mungkin ada air yang begitu mahal dan membuangnya setelah menyesapnya? Posisi stasiun berbeda, jadi pikirannya berbeda. Segera semua orang tiba di arena seni bela diri. Karena itu adalah pertempuran, tidak akan ada korban, jadi tidak ada formasi pertahanan yang diletakkan di sekitar arena seni bela diri. Anda masih muda dan masih menjadi tamu, jadi saya akan datang dulu dan membiarkan Anda melihat lebih dekat bagaimana saya mengatur formasi sihir. Petik 2. Setelah Peng Wu mengatakan itu, dia melompat langsung ke adegan seni bela diri dan mengambil sikat dari pinggangnya. Aku melihat Peng Wu menggunakan kuas dalam kehampaan, terus-menerus mengukir pola. Orang ini, saya tidak menyangka bahwa dia masih menyembunyikan pena spiritual bermotif. Petik 2. Ketika Bai Xie melihat adegan ini, dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Kakak senior Bai, pena spiritual bermotif apa ini? Chen Ping bertanya dengan penasaran. Pena roh pola tentu saja digunakan untuk menggambarkan pola. Anda harus tahu apakah akan menggambarkan pola atau jimat, itu sama. Petik 2. Semuanya dibuat dalam bentuk pola di berbagai jalan langit dan bumi, dan ketika menggambarkannya, para biksu harus menyuntikkan energi spiritual atau kekuatan lain ke dalam pola agar pola tersebut memiliki kekuatan. Petik 2. Namun penggambaran polanya seringkali menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan banyak dari kekuatan spiritual ini terbuang sia-sia antara langit dan bumi. Petik 2. Jika ada senjata ajaib seperti pena roh arai yang menghususkan diri dalam menggambarkan arai, itu dapat sangat mengurangi konsumsi kekuatan spiritual dan juga memperkuat kekuatan arai. Petik 2. Seperti jimat berukir. Jika ada pena spiritual dan kertas jimat yang bagus, jimat berukir akan jauh lebih kuat. Petik 2. Misalnya, jika Anda mengandalkan jari-jari Anda untuk memadatkan kesadaran atau aura Anda dan menggambarkan 3 formasi dalam kehampaan dalam sekali jalan, tetapi jika Anda menggunakan senjata ajaib seperti pena roh formasi ini, aura yang sama dapat menggambarkan lebih banyak formasi, atau formasi yang digambarkan lebih kuat. Petik 2. Namun, ada terlalu sedikit harta seperti itu yang khusus digunakan oleh master formasi kami. Saya tidak tahu bagaimana Peng Wu mendapatkan pena roh formasi ini. Tampaknya orang ini benar-benar tersembunyi. Petik 2.
Baik Xiao menjelaskan kepada Chen Ping secara rinci. Chen Ping sangat baik, dan dia segera menjadi tertarik, yang pasti membuat matanya bersinar. Jika Anda memiliki hal semacam ini, maka mengukir pola Divine pasti akan mencapai 2 kali hasilnya dengan setengah usaha, dan kekuatan formasi akan sangat ditingkatkan. Kakak senior Bai, apakah ini satu-satunya senjata harta karun yang digunakan oleh Master Zen? Petik 2. Chen Ping bertanya, itu tidak benar. Harta yang digunakan oleh penyihir formasi juga segala macam, bukan hanya pena spiritual. Namun, tidak peduli apa jenis senjata harta yang digunakan penyihir formasi, jika bukan penyihir formasi, tidak ada cara untuk menggunakannya. Petik 2. Setelah semua, harta itu hanya bekerja ketika pola digambarkan. Biasanya tidak ada cara untuk menggunakannya sebagai senjata. Petik 2. Kata sawi putih. Chen Ping mengangguk. Bagaimanapun, dia memiliki pedang pembunuh naga dan cambuk ajaibnya sendiri. Senjata-senjata ini sudah cukup. Dengan pena spiritual seperti itu untuk menggambarkan polanya, itu akan sempurna. Saudara senior Bai, jika saya merebut pena spiritual orang ini, itu tidak akan terlalu banyak, kan? Petik 2. Chen Ping bertanya. Tuan Zen memiliki terlalu sedikit harta, dan Chen Ping tidak tahu di mana menemukannya. Ada yang sudah jadi di depannya sekarang. Sayang sekali jika Chen Ping tidak mendapatkannya. Baixi melirik Chen Ping, dan kemudian tersenyum dan berkata, saya tidak peduli. Ketika Anda menjadi master pintu, seluruh gerbang Liangyi tidak akan menjadi milik Anda. Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar kalimat tentang sawi putih ini, dia langsung tertawa. Ini jelas, yaitu, tentu saja Chen Ping dapat merebut pena spiritual. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, ada masyarakat di mana yang lemah memakan yang kuat.